Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Semancar Berkata. Pagi ini kita akan berbicara mengenai wanita inspiratif. Bersama tamu yang sangat spesial hari ini, di samping saya ada Ibu Ani Sulistiawati, Kepala SMA Negeri 1 Banjar. Ya, Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, baik sekali ya. Ibu langsung saja ke pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan pertama, apa sih motivasi ibu itu menjadi seorang guru? Jadi, kalau bicara tentang motivasi menjadi seorang guru adalah bahwa keinginan terbesar pada saat itu adalah mewujudkan cita-cita orang tua. Okay. Nah, karena sebagai bentuk pengabdian seorang anak kepada seorang ibu, saat itu saya kan janda. Yeah. Ya, jadi ada bentuk berbakti itulah, maka Bu Ani berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya ibunya Bu Ani, bahwa ibunya Bu Ani ingin memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai seorang guru. Ya, jadi kesimpulannya Ibu Ani menjadi seorang guru itu karena cita-cita dari orang tua. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, sebelumnya itu Ibu kepikirankah jika akan jadi kepala sekolah? Di awal pertama kali menjadi guru, Ya. ketika menjadi PNS ya, sempat berpikir menjadi seorang kepala sekolah, tapi lambat laun itu mulai menghilang. Jadi Bu Ani asik, enjoy dengan profesi seorang guru yang sangat mengasihkan, di mana setiap hari saya bisa bertemu dengan murid, bercanda di kelas, menyelesaikan masalah anak-anak di kelas dan lain sebagainya. Jadi seorang guru itu ternyata pekerjaan profesi yang sangat menyenangkan. Maka orang kan banyak bilang guru itu awet muda. Memang, karena guru selalu bertemu dengan anak-anak dengan berbagai ekspresinya setiap hari. Kadang sedih, kadang senang. Kalau sedih kita hampiri, kita tanya, kita bisa tertawa-tawa sama anak, sehingga akhirnya hilang sudah. Lambat laun sama sekali tidak pernah memimpikan jadi seorang kepala sekolah. Yang ingin Bu Ani lakukan adalah mendedikasikan diri ini sebesar-besarnya sebagai seorang guru. Tapi ketika itu ada tugas dari kepala sekolah yang berbentuk perintah, bahwa Bu Ani diperintahkan untuk mengikuti tes seleksi calon kepala sekolah. Itu diberi amanat ya istilahnya? Iya, dan karena kepada pimpinan kita juga tidak boleh kalau istilahnya perintah itu bersifat baik, membangun, dan tidak boleh juga untuk ditolak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ya. Bagaimana sih pengalaman Ibu pertama kali mendidik siswa? Pengalaman pertama kali? Pertama kali Bu Ani itu mengajar pada tahun 1998. Masih muda ya. Masih muda. Muda sekali. Oh, tangan. Sehingga pertama kali masuk sekolah yang terjadi adalah kalau zaman sekarang istilahnya bulian ya. Nah, gurunya digojloki. Nah, itu ketika Bu Ani digojloki ya, mentalnya kan juga nggak kuat karena baru. Tapi lama-lama selain mengajar di SMA 1, Bu Ani kan juga mengajar di MAN. Terus mengajar di lembaga bimbingan saat itu Primagama. Ya, jadi disitulah mulai tertempa bagaimana cara menghadapi siswa, bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa. Karena semuanya itu tidak dicapai dengan hasil yang instan, tapi proses. Pasti ada proses. Dulu pengalaman mengajar juga sangat sedikit. Jadi ketika ada sedikit masalah, kita juga sudah bingung. Tapi seiring dengan waktu mengajar, lamanya mengajar, umur, pengalaman itu kan bertambah. Jadi ternyata mengajar itu menyenangkan. Bertemu dengan anak, bertemu di kelas. Ternyata
dengan strategi seperti ini, model pembelajaran seperti ini, oh di kelas ini kok nggak bisa ya, maka harus ganti strategi lagi agar di kelas ini bisa nyaman, bisa enjoy mengikuti pelajaran. Apalagi saat itu Bu Ani kan menjadi guru sejarah. Nah, guru sejarah itu katanya pelajaran yang membosankan, padahal tidak. Ya, ketika dikemas dengan baik, anak-anak pun akan mengikutinya dengan baik. enjoy. Seperti itu. Jadi Ibu dulunya itu pertama kali mengajar sejarah? Mengajar sejarah di SMA 1. SMA 1? SMA Negeri 1 Tuban. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Menurut Ibu, orang yang berperan penting dalam perjalanan Ibu Ani selama hidup itu apa? Iya, satu ibu tentunya. Oke. Ya, Jadi ibu saya, karena saya ditinggal bapak itu kelas 5 SD. Jadi bapak meninggal itu kelas 5 SD. Jadi ibu menjadi seorang single parent dengan segala daya upaya, cucuran keringat dan air mata, ibu menyekolahkan saya. Jadi inspirasi terbesar saya sampai Bu Ani bisa menjadi seperti ini adalah seorang ibu. Kita bisa tahu dari sini bahwa orang tua itu peran penting ya. Sangat penting peranannya. Satu, dalam memfasilitasi itu kan macam-macam. Ada materi, yang terutama fasilitasi adalah doa. Doa orang tua. Orang tua itu sangat manjur. Iya, makanya jangan berani sama orang tua. Ya, ini juga ada pesan dari Bani, jangan apa Bu? Jangan berani sama orang tua ya. Karena orang tua itu juga penting dalam karir kita sendiri. Sangat penting itu peran orang tua untuk kita, masa depan kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan agak sedikit itu. Bagaimana sih Bu rasanya menjadi kepala sekolah? Oh, menjadi kepala sekolah. Ini kan bisa jadi pertanyaan banyak orang di luar sana itu loh Bu. Iya. Rasanya menjadi kepala sekolah itu gimana sih? Nah, gitu. Gimana sih? Sampai hari ini belum merasakan wah jadi kepala sekolah dan tidak mau. Semoga tetap merasa bahwa kepala sekolah itu juga biasa saja seperti seorang guru. Kepala sekolah adalah tugas tambahan. Jadi seorang kepala sekolah dan jadi seorang guru tentunya berbeda. Kalau seorang guru kita bertanggung jawab kepada murid, tapi ketika seorang kepala sekolah kita bertanggung jawab terhadap semuanya. Semua warga sekolah, semua stakeholder, mulai dari siswa, bapak ibu guru, sarana prasarananya dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab seorang kepala sekolah. Tentunya pemikiran juga apa yang dipikirkan juga lebih kompleks seperti itu. Tanggung jawabnya juga mungkin banyak pastinya lebih besar sekali dan lebih berat tentunya. Nah, jadi di sana yang bilang kalau kepala sekolah itu enak apa enggak sih? Jawabannya sudah bisa disebutkan ya jadi jawaban Ibu Ani. Gak enak ya? Gak enak. Oke. Ibu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apa sih kan berhubungan dengan tema pembicaraan kita hari ini ya? Menurut Ibu itu apa sih wanita inspiratif? Wanita inspiratif itu yang bagaimana maksudnya? Iya, apa maksud menurut Ibu? Jadi wanita inspiratif itu kalau menurut saya adalah seorang wanita yang mempunyai pola pikir dan tingkah laku yang bisa diteladani. Bisa dicontoh. Iya, bisa dicontoh. Karena namanya saja kan inspiratif. Nah, ketika dia bisa dicontoh, maka tingkah lakunya tentulah harus menunjukkan hal-hal yang positive thinking dan positive feeling bagi seseorang yang melihat beliau. Jadi dia bisa menjadi simbol keteladanan. Teladan apa saja. Inspirasi itu kan macam-macam, dari karir, dari akhlak, dari dan lain sebagainya. Banyak ya aspeknya. Dari penampilan, banyak sekali aspeknya. Jadi menurut Ibu Ani, wanita inspiratif itu seseorang yang bisa dicontoh baik, yang bisa mengilhami seseorang untuk melakukan yang lebih baik. Oke. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa sih pencapaian terbesar Ibu? Pencapaian terbesar saya selama ini, saya merasa belum menjadi sesuatu. Oh, iya.
Jadi kalau dikatakan mencapai yang terbesar ya ketika saya bisa mewujudkan mimpi orang tua. Ya. Nah, kalau saya merasa bahwa ini pencapaian terbesar saya, nanti sombong katanya, ya kan? Nah, jadi pencapaian terbesar saya adalah hanya ketika saya mampu membahagiakan orang tua saya, itu seorang ibu saya merasa bahwa itulah pencapaian yang terbesar dalam hidup ini. Dan sampai saat ini Bu Ani belum bisa merasa mencapai itu karena apa yang diberikan ibu saya kepada Bu Ani dibanding dengan apa yang Bu Ani berikan saat ini tidak ada apa-apanya. Berarti kan Bu Ani belum mencapai itu. Iya. Jadi itu betul. Iya. Bani dari Bani ya. Ini kan kita sudah berbincang Ibu, sudah ya lumayan lah bisa berbagi pengalaman dengan Ibu juga. Ini tadi ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih ke saran dan pesan untuk siswa-siswa di luar sana itu apa sih dari Ibu? Untuk teman-teman kalian ya. Jadi satu yang pertama, karena peran kalian saat ini adalah sebagai siswa generasi muda Indonesia yang akan menjadi generasi emas dari bangsa ini, maka pesan yang pertama tentulah harus rajin belajar. Karena harus diingat ketika kemarin Bu Ani sampaikan bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi. Jadi generasi muda lebih banyak, tentu saja persaingan untuk mencapai sesuatu itu kan juga lebih ketat. Belajar lebih keras lagi. Ketika merasa kita sudah punya potensi, maka effort itu harus ditingkatkan lagi. Dikembangkan lagi. Iya, sampai seoptimal mungkin. Jangan lupa itu usaha dunia. Nah, yang lain adalah